Selamat pagi Bu Lekok dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Saya sendiri dengan Monica Fernanda Madeline dengan NIM 2023 50009. Saya Alicia Natawijaya dengan NIM 2023 50142. Saya Nadina Perliata Danukar dengan NIM 2023 50361. Saya Hayala Fajarani Ramora dengan NIM 2023 50282. Jadi untuk bagian pertama kita akan membahas mengenai tujuan. Nah, tujuan pernyataan ini adalah menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Lalu kita akan membahas mengenai pencapaian tujuan. Nah, prinsip utamanya adalah bahwa entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang dan jasa tersebut. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dalam keadaan yang relevan ketika menerapkan pernyataan ini, termasuk penggunaan panduan praktis secara konsisten terhadap kontrak dengan karakteristik dan keadaan yang serupa. Masih di pencapaian tujuan, pernyataan ini mengatur akuntansi untuk kontrak individual dengan pelanggan. Akan tetapi, entitas dapat menerapkan pernyataan ini terhadap portofolio dari kontrak dengan karakteristik serupa jika entitas memperkirakan secara wajar bahwa dampak pada laporan keuangan dan menerapkan pernyataan ini terhadap portfolio tidak akan berbeda secara material. Lalu kita akan membahas mengenai ruang lingkup. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, kecuali yang pertama, kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK 73, yaitu tentang sewa. Yang kedua, kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62, itu tentang kontrak asuransi. Yang ketiga, instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK 71, yaitu tentang instrumen keuangan dan lain-lain. Lalu, pelanggan adalah pihak yang memiliki kontrak dengan entitas untuk memperoleh barang atau jasa yang merupakan output dari aktivitas normal entitas untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak dengan pelanggan dimungkinkan sebagian masuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dan sebagian dalam ruang lingkup pernyataan lain yang tercantum dalam paragraf nomor 5. Pernyataan ini mengatur akuntansi untuk biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan dan biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan jika biaya tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan lain. Lalu kita masuk ke mengidentifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan dalam ruang lingkup pernyataan ini hanya jika seluruh kriteria terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dapat dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Kontrak sendiri adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis hukum umum entitas. Beberapa kontrak dengan pelanggan dapat memiliki durasi yang tidak tetap dan dapat diakhiri atau dimodifikasi oleh salah satu pihak setiap saat. Kontrak tidak terlaksana penuh jika kedua kriteria terpenuhi. Yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Jika kontrak dengan pelanggan memenuhi kriteria dalam paragraf nomor 9 pada insepsi kontrak, maka entitas tidak menilai kembali kriteria tersebut kecuali terdapat indikasi perubahan yang signifikan dalam fakta dan keadaan.
Jika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi kriteria dalam paragraf nomor 9, maka entitas melanjutkan menilai kontrak untuk menentukan apakah kriteria dalam paragraf nomor 9 selanjutnya dapat terpenuhi. Ketika kontrak dengan pelanggan tidak memenuhi kriteria dalam paragraf nomor 9 dan entitas menerima imbalan dari pelanggan, maka entitas mengakui imbalan yang diterima sebagai pendapatan hanya jika salah satu peristiwa ini terjadi. Yang pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan. Entitas mengakui imbalan yang diterima dari pelanggan sebagai liabilitas sampai salah satu dari peristiwa dalam paragraf 15 terjadi atau sampai kriteria dalam paragraf nomor 9 selanjutnya terpenuhi. Lanjut ke kombinasi kontrak. Entitas mengkombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Lalu, modifikasi kontrak sendiri adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Modifikasi kontrak terjadi ketika para pihak dalam kontrak menyetujui modifikasi. Modifikasi kontrak dapat disetujui dalam perjanjian tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis hukum. Modifikasi kontrak dapat terjadi meskipun para pihak dalam kontrak memiliki perselisihan tentang ruang lingkup atau harga modifikasi. Entitas mencatat modifikasi kontrak sebagai kontrak terpisah jika terdapat dua kondisi berikut. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Yang kedua, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri entitas atas penambahan barang atau jasa. Jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara di bawah ini yang dapat diterapkan. Yang pertama, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menimbulkan kontrak baru. Yang kedua, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, jika sisa barang atau jasa merupakan kombinasi dari item A dan B, maka entitas mencatat dampak modifikasi atas kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi dalam kontrak secara konsisten dengan tujuan paragraf ini. Lalu, membahas mengenai mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada insepsi kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan jika yang pertama, setiap barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam suatu rangkaian. Yang kedua, metode yang sama akan digunakan untuk mengukur kemajuan entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Lalu mengenai janji dalam kontrak dengan pelanggan. Kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Kewajiban pelaksanaan tidak mencakup aktivitas yang entitas harus lakukan untuk memenuhi kontrak kecuali aktivitas tersebut mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Lalu mengenai barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Bergantung pada kontrak, barang atau jasa yang dijanjikan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal berikut. Yang pertama, penjualan barang yang diproduksi oleh entitas. Yang kedua, penjualan kembali barang yang dibeli oleh entitas. Yang ketiga, penjualan kembali hak barang dan jasa yang dibeli oleh entitas. Yang keempat, pelaksanaan tugas yang disepakati secara kontraktual kepada pelanggan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Yang kedua, jika janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak.
Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa jika barang atau jasa dapat digunakan, dikonsumsi, dijual untuk jumlah yang lebih besar dari nilai sisa atau sebaliknya dikuasai dalam suatu cara yang menghasilkan manfaat ekonomi. Janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat perjanjian dalam konteks kontrak adalah untuk mengalihkan setiap barang atau jasa secara individual atau sebaliknya. Jika barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, entitas mengkombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas mengidentifikasi sepaket barang atau jasa tersebut bersifat dapat dibedakan. Lalu mengenai pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan yaitu aset kepada pelanggan. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, entitas menentukan pada insepsi kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Barang atau jasa adalah aset, meskipun hanya sementara ketika barang atau jasa tersebut diterima atau digunakan. Jika ada perjanjian pembelian kembali aset, entitas harus mengevaluasi apakah pelanggan benar-benar memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Jadi, pendapatan diakui sepanjang waktu jika salah satu dari 3 kondisi tersebut terpenuhi. Nah, kondisi yang pertama itu pelanggan menerima dan menggunakan manfaat secara langsung saat entitas bekerja. Yang kedua itu entitas menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan. Yang ketiga, aset tidak punya alternatif penggunaan lain. Penggunaan lain dan entitas punya hak pembayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian aset dianggap tidak punya penggunaan alternatif jika secara kontrak atau praktik tidak bisa digunakan untuk tujuan lain. Penilaian ini tuh dilakukan sejak awal kontrak. Hak pembayaran dianggap ada jika entitas berhak menerima kompensasi atas pekerjaan yang selesai meskipun kontrak dihentikan oleh pelanggan. Boleh di next? Oke. Masih di kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada waktu tertentu. Jadi, jika kewajiban pelaksanaan tidak terpenuhi sepanjang waktu, maka pendapatan diakui pada waktu tertentu saat pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Penentuan waktu ini didasarkan pada paragraf 31 sampai 34 dan indikator berikut. Yang pertama, pelanggan wajib membayar saat ini. Jadi, menunjukkan pelanggan telah memperoleh pengendalian. Yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal. Ini tuh menunjukkan kontrol sudah berpindah, kecuali jika entitas hanya menahan hak itu sebagai jaminan pembayaran. Yang ketiga, kepemilikan fisik telah dialihkan ke pelanggan. Jadi ini tuh bisa menjadi indikator kontrol berpindah tetapi tidak selaku. Contohnya itu dalam konsinyasi atau bill and hold bisa berbeda. Yang keempat, pelanggan memiliki risiko dan manfaat utama atas aset. Ini tuh menunjukkan adanya pengendalian, tapi risiko yang terkait kewajiban tambahan. Misalnya tuh kayak jasa pemeliharaan harus dikecualikan. Yang terakhir yaitu pelanggan telah menerima aset. Jadi biasanya tuh menunjukkan pengendalian telah berpindah, namun perlu mempertimbangkan klausul penerimaan dalam kontrak. Boleh next? Nah, selanjutnya kita masuk ke pengukuran kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu itu sesuai dengan paragraf 35 sampai 37. Entitas mengakui pendapatan sepanjang waktu dengan mengukur kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Tujuannya itu ketika mengukur kemajuan adalah untuk menggambarkan pelaksanaan entitas dalam mengalihkan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, entitas itu menerapkan metode tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu dan entitas menerapkan metode tersebut secara konsisten terhadap kewajiban pelaksanaan serupa dan dalam keadaan serupa. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas mengukur kembali kemajuan terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Boleh di next? Kemudian, metode pengukuran kemajuan. Metode yang sesuai dari pengukuran kemajuan itu mencakup metode output dan metode input. Pada paragraf PP 14 sampai PP 19 memberikan pedoman untuk menggunakan metode output dan metode input.
untuk mengukur kemajuan entitas terhadap penyelesaian penuh atas kewajiban pelaksanaan. Nah, dalam menentukan metode yang sesuai untuk mengukur kemajuan, entitas itu mempertimbangkan sifat dari barang atau jasa yang dijanjikan entitas untuk dialihkan kepada pelanggan. Nah, dalam mengukur kemajuan pemenuhan kewajiban, entitas hanya memasukkan barang atau jasa yang pengendaliannya telah dialihkan kepada pelanggan. Barang atau jasa yang belum dialihkan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Jika terjadi perubahan kondisi selama periode berjalan, entitas itu harus memperbarui pengukuran kemajuan untuk mencerminkan perubahan tersebut, dan perlakuannya dicatat sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSHK 25. Pengukuran kemajuan secara wajar. Jadi pendapatan diakui sepanjang waktu jika entitas dapat mengukur kemajuan secara wajar menuju penyelesaian kewajiban. Jika tidak ada informasi andal untuk mengukur kemajuan, maka pendapatan tidak dapat diakui. Jika hasil kewajiban pelaksanaan belum dapat diukur secara wajar, namun biaya dapat dipulihkan, maka pendapatan diakui sebesar biaya yang terjadi hingga dapat diukur secara wajar. Ketika atau selama kewajiban pelaksanaan dipenuhi, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Boleh di next. Menentukan harga transaksi. Jadi harga transaksi itu adalah jumlah imbalan yang diperkirakan akan diterima entitas atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan, tanpa termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Imbalan ini tuh bisa berupa jumlah tetap, variabel, atau keduanya sesuai syarat kontrak dan praktik bisnis entitas. Nah, sifat waktu dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi ketika menentukan harga transaksi. Entitas itu mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama tuh ada imbalan variabel, yang kedua estimasi pembatasan imbalan variabel, yang ketiga keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, yang keempat itu imbalan non-cash, dan yang kelima itu utang imbalan kepada pelanggan. Untuk tujuan menentukan harga transaksi, entitas mengasumsikan bahwa barang atau jasa akan dialihkan kepada pelanggan sebagaimana dijanjikan sesuai dengan kontrak yang ada dan kontrak tersebut tidak akan dibatalkan, diperbarui, ataupun dimodifikasi. Imbalan variabel. Jadi jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, maka entitas mengestimasi jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, jumlah imbalan ini dapat bervariasi karena diskon, rabat, pengembalian dana, kredit, konsensi harga, insentif, bonus pelaksanaan, denda, atau item lain yang serupa. Imbalan yang dijanjikan juga dapat bervariasi jika hak entitas terhadap imbalan kontingen terhadap peristiwa masa depan yang terjadi atau tidak terjadi. Sebagai contoh, jumlah imbalan dapat menjadi variabel jika produk dijual dengan hak retur atau jumlah tetap dijanjikan sebagai bonus pelaksanaan terhadap pencapaian tonggak tertentu. Nah, variasi yang berkaitan dengan imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan dapat dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak. Sebagai tambahan terhadap syarat kontrak, imbalan yang dijanjikan adalah variabel jika terdapat salah satu keadaan berikut. Yang pertama itu, pelanggan memiliki perkiraan valid yang timbul dari praktik bisnis umum entitas, kebijakan yang dipublikasikan, atau pernyataan spesifik bahwa entitas akan menerima jumlah imbalan yang kurang dari harga yang dinyatakan dalam kontrak, yaitu entitas diperkirakan akan menawarkan konsensi harga, bergantung pada yurisdiksi, industri, atau pelanggan. Penawaran ini tuh dapat disebut sebagai diskon, rabat, atau pengembalian dana, dan juga fakta dan keadaan lain yang mengindikasikan bahwa intensi entitas ketika menyepakati kontrak dengan pelanggan adalah untuk menawarkan konsensi harga kepada pelanggan. Nah, entitas ini mengestimasi imbalan variabel menggunakan salah satu dari dua metode, tergantung mana yang paling andal dalam memprediksi jumlah. Nah, yang pertama itu ada nilai ekspektasian, yaitu rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil, cocok jika entitas memiliki banyak kontrak dengan karakteristik yang serupa. Nah, yang kedua itu jumlah yang paling mungkin, yaitu satu nilai yang paling mungkin terjadi. Cocok jika hanya ada dua kemungkinan hasil seperti bonus pelaksanaan yang tercapai atau tidak. Nah, metode yang dipilih harus diterapkan secara konsisten di seluruh kontrak, dan estimasi didasarkan pada informasi yang tersedia secara wajar, termasuk data historis, kondisi saat ini, dan proyeksi masa depan. Informasi ini itu umumnya sama dengan yang digunakan dalam proses penawaran dan penetapan harga. Nah,
di liabilitas pengembalian dana, entitas mengakui liabilitas pengembalian dana jika diperkirakan akan mengembalikan sebagian atau seluruh imbalan yang diterima dari pelanggan. Liabilitas ini tuh diukur sebesar jumlah imbalan yang tidak menjadi hak entitas dan tidak termasuk dalam harga transaksi. Jumlah tersebut diperbarui setiap akhir periode, pelaporan sesuai perubahan keadaan, dan untuk penjualan dengan hak retur, entitas mengikuti pedoman dalam paragraf PP 20 sampai PP 27. Selanjutnya, estimasi pembatasan imbalan variabel. Jadi entitas hanya memasukkan estimasi imbalan variabel dalam harga transaksi jika kemungkinan besar tidak akan terjadi pengembalian signifikan atas pendapatan kumulatif yang telah diakui saat ketidakpastian terselesaikan. Nah, untuk menilai resiko pembalikan pendapatan, entitas itu mempertimbangkan kemungkinan dan besar dampaknya dengan faktor risiko seperti yang pertama itu imbalan dipengaruhi faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, yang kedua itu ketidakpastian imbalan berlangsung lama, yang ketiga pengalaman terbatas atas kontrak sejenis, yang keempat kebiasaan entitas memberi konsensi besar atau mengubah syarat pembayaran, yang kelima rentang imbalan yang sangat bervariasi. Nah, untuk imbalan berupa royalti berbasis penjualan atau penggunaan atas lisensi kekayaan intelektual, entitas itu mengikuti panduan khusus di paragraf PP 63. Nah, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas itu memutakhirkan harga transaksi estimasian untuk mempresentasikan secara tepat keadaan kini pada akhir periode pelaporan dan perubahan keadaan selama periode pelaporan. Entitas itu mencatat perubahan dalam harga transaksi sesuai dengan paragraf 87 sampai 90. Nah, selanjutnya yaitu keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Jadi jika waktu pembayaran memberikan manfaat pendanaan signifikan bagi pelanggan ataupun entitas, maka kontrak dianggap mengandung komponen pendanaan signifikan, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Nah, penyesuaian komponen pendanaan ini bertujuan agar pendapatan yang diakui mencerminkan harga jual tunai barang atau jasa saat pengalihan terjadi. Dalam menilai apakah terdapat komponen pendanaan yang signifikan, entitas ini mempertimbangkan dua aspek utama. Yang pertama itu selisih antara harga yang dijanjikan dengan harga tunai, dan yang kedua itu gabungan antara panjangnya jeda waktu pembayaran dan tingkat bunga pasar yang berlaku. Selanjutnya, namun kontrak tidak dianggap memiliki komponen pendanaan signifikan jika yang pertama itu pelanggan membayar di muka dan waktu pengalihan berada dalam kendali pelanggan. Yang kedua, imbalan yang dijanjikan bersifat variabel, tergantung pada peristiwa masa depan yang tidak dapat dikendalikan seperti royalti atau selisih harga disebabkan oleh alasan lain, pendanaan misalnya, sebagai bentuk jaminan atas risiko ketidakpatuhan pihak lain dalam kontrak. Nah, yang kemudian sebagai panduan praktis, jika selisih waktu antara pengalihan barang atau jasa dan pembayaran oleh pelanggan kurang dari 1 tahun, maka entitas tidak perlu menyesuaikan dampak komponen pendanaan dalam pengakuan pendapatan. Selanjutnya yaitu dalam melakukan penyesuaian pendanaan, entitas itu menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan suku bunga pasar untuk transaksi pendanaan serupa pada awal kontrak. Tingkat ini tuh mempertimbangkan risiko kredit dan jaminan dari pihak yang menerima pendanaan. Setelah kontrak dimulai, tingkat diskonto tidak diubah meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi atau resiko kredit. Nah, dampak dari komponen pendanaan disajikan secara terpisah dari pendapatan kontrak itu dalam bentuk pendapatan bunga atau beban bunga pada laporan laba rugi. Akuntansi atas bunga ini hanya berlaku jika entitas telah mengakui aset atau liabilitas kontrak terkait. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya itu mengenai imbalan non-kas. Jadi dalam menentukan harga transaksi, jika entitas itu menerima imbalan non-kas atau selain kas, maka imbalan tersebut itu diukur berdasarkan nilai wajar. Nah, jika nilai wajar itu nggak bisa diestimasikan secara langsung, maka digunakan harga jual berdiri sendiri dan barang atau jasa yang serupa. Nah, nilai wajar imbalan non-kas itu dapat bervariasi tergantung bentuknya, kayak seperti saham, barang, atau jasa. Apabila pelanggan itu memberikan barang atau jasa untuk membantu pemenuhan kontrak, maka entitas itu harus menilai apakah telah memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Kalau misalnya iya, maka harus dicatat sebagai imbalan non-kas. Kalau misalnya bukan, mereka itu kontribusi yang sukarela.
Boleh di next. Berikutnya ada utang imbalan kepada pelanggan. Nah, jadi utang imbalan kepada pelanggan itu tuh bakalan muncul ketika entitas menerima kas atau bentuk lain dari pelanggan yang bukan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Misalnya itu ada insentif seperti kupon, voucher, atau kredit yang akan dikembalikan kepada pelanggan. Nah, jika imbalan ini tuh dapat dibedakan dari transaksi penjualan, dan bukan bagian dari harga transaksi, maka dicatat sebagai utang dan dikurangkan dari pendapatan saat diterima. Nah, entitas ini tuh mengakui pengurangan pendapatan ini tuh ketika dua. Yang pertama itu ada pendapatan dari penjualan barang atau jasa yang diakui, atau entitas membayar kembali atau berjanji untuk membayar imbalan tersebut kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Nah, tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi yaitu entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada si pelanggan. Next. Selanjutnya, mengenai alokasi berdasarkan harga jual berdiri sendiri. Nah, untuk mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan, entitas ini harus menggunakan harga jual berdiri sendiri atau yang disebut dengan standalone selling price dari barang atau jasa yang dijanjikan. Nah, jika tidak tersedia secara langsung, maka entitas itu mengestimasikan nilainya itu menggunakan metode seperti penilaian pasar yang disesuaikan, harapan biaya plus margin, atau metode residual. Nah, metode residual yang digunakan ini itu bila harga jual berdiri sendiri ini sangat bervariasi atau belum dapat diobservasi. Dalam beberapa kasus ini, entitas itu bisa menggunakan kombinasi metode untuk memperkirakan harga jual, selama hasil estimasinya ini mencerminkan nilai wajar yang konsisten dan dapat diandalkan untuk tujuan alokasi. Next. Berikutnya ada alokasi diskon. Jika terjadi perubahan pada harga transaksi, entitas itu harus mengalokasikan perubahan tersebut itu ke setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontraknya, berdasarkan proporsi harga jual berdiri sendiri. Kecuali perubahan itu tuh secara khusus dapat didistribusikan ke kewajiban tertentu. Nah, jika penyesuaian ini tuh terjadi setelah suatu kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi, maka dampaknya itu diakui sebagai penyesuaian pendapatan pada periode saat perubahan itu terjadi, bukan mengubah pendapatan masa lalu. Nah, pendekatan ini tuh memastikan kalau pendapatan tetap mencerminkan kinerja aktual dan substansi ekonomi kontrak. Selanjutnya ada alokasi imbalan variabel. Imbalan variabel itu dapat dialokasikan hanya ke satu atau beberapa kewajiban pelaksanaan tertentu dalam kontrak, jika memenuhi dua syarat utama. Syarat utama yang pertama itu ada imbalan tersebut itu secara langsung berkaitan dengan kinerja atau hasil dari kewajiban tertentu. Syarat yang kedua itu alokasi tersebut konsisten dengan tujuan pengalokasiannya keseluruhan kontrak. Nah, jika syarat ini tuh nggak terpenuhi, maka imbalan variabel itu harus dialokasikan secara proporsional ke seluruh kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri masing-masing. Berikutnya, mengenai perubahan dalam harga transaksi. Ketika terjadi perubahan kontrak, entitas itu harus mengevaluasi apakah modifikasi tersebut itu menciptakan kontrak baru atau merupakan bagian dari kontrak yang sedang berjalan. Nah, jika barang atau jasa tambahan bersifat distrik dan harga reflektif itu terhadap harga jual saat itu, maka dianggap sebagai kontrak baru. Namun jika tidak, maka perubahan dialokasikan ke kontrak yang ada, baik secara prospektif maupun retrospektif, tergantung pada apakah barang atau jasa yang ditambahkan itu masih distrik. Evaluasi ini tuh memastikan kalau misalnya pengakuan pendapatan tetap mencerminkan substansi kontraktual yang diperbarui. Berikutnya mengenai biaya kontrak. Itu tentang biaya inkremental atas perolehan kontrak. Entitas ini tuh mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset
jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Lalu ada biaya pemenuhan kontrak. Nah, jika biaya yang terjadi dalam memenuhi kontrak dengan pelanggan itu tidak berada dalam ruang lingkup pernyataan lain, sebagai contoh pada PSAK 14, yaitu persediaan, atau PSAK 16 mengenai aset tetap, atau juga PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Jadi entitas itu mengakui sebagai aset atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya jika biaya tersebut itu memenuhi seluruh kriteria berikut. Yang pertama, kriterianya yaitu biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas. Sebagai contoh, yaitu biaya yang berkaitan dengan jasa yang disediakan dalam pembaruan kontrak yang ada, atau biaya yang merancang atau disebut cost of designing aset untuk dialihkan dalam kontrak spesifik yang belum disetujui. Yang kedua, ada biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam pemenuhan atau dalam melanjutkan pemenuhan kewajiban pelaksanaan di masa depan. Dan yang ketiga itu biaya diharapkan akan dipulihkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masih di biaya pemenuhan kontrak yaitu nomor 98, entitas mengakui biaya berikut sebagai beban ketika terjadi yang pertama biaya umum dan administrasi, yang kedua biaya atas pemborosan bahan baku, tenaga kerja, ataupun sumber daya lain untuk memenuhi kontrak yang tidak tercermin dalam harga kontrak. Yang ketiga, biaya yang berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam kontrak. Dan yang terakhir, biaya yang tidak dapat dibedakan entitas apakah biaya tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi atau kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi. Lalu berikutnya terkait dengan amortisasi dan penurunan nilai. Jadi di sini aset diakui sesuai dengan paragraf 91 atau 95 yang dimana diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang ataupun jasa yang berkaitan dengan aset. Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 95A. Lalu, entitas memutakhirkan amortisasi untuk mencerminkan perubahan signifikan dalam waktu yang diperkirakan entitas atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan yang berkaitan dengan aset. Perubahan tersebut dicatat sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 terkait dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan juga kesalahan. Berikutnya, entitas mengakui rugi penurunan nilai dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset yang diakui sesuai dengan paragraf 91 ataupun 95 melebihi yang pertama jumlah sisa dari imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima dalam pertukaran barang ataupun jasa yang berkaitan dengan aset, dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan barang atau jasa dan yang belum diakui sebagai beban. Berikutnya untuk tujuan penerapan paragraf 101 dalam menentukan jumlah imbalan yang diharapkan entitas untuk diterima, entitas menggunakan prinsip dalam menentukan harga transaksi dan menyesuaikan jumlah untuk mencerminkan dampak resiko kredit pelanggan. Lalu sebelum entitas mengakui rugi penurunan nilai atas aset yang tidak diakui sesuai dengan paragraf 91 ataupun 95, entitas mengakui setiap rugi penurunan nilai atas aset yang berkaitan dengan kontrak yang diakui sesuai dengan pernyataan lain. Lalu entitas mengakui dalam laba rugi pembalikan beberapa atau seluruh rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui sesuai dengan paragraf 101 ketika kondisi penurunan nilai tidak ada lagi ataupun telah membaik. Meningkatnya jumlah tercatat atas aset tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan ataupun dikurangi amortisasi jika tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Berikutnya estimasi imbalan variabel, yang dimana di sini untuk mengukur nilai imbalan variabel, entitas boleh menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada expected value, itu jika ada banyak kemungkinan hasil. Yang kedua ada most likely amount, jika hanya ada dua hasil utama, misalnya penalti akan dikenakan atau tidak. Lalu pemilihan metode itu tergantung pada mana yang paling mewakili jumlah yang akan diperoleh secara akurat berdasarkan sifat kontraknya.
Lalu ada batasan pengakuan imbalan variabel. Meskipun suatu estimasi dibuat, imbalan variabel hanya diakui sejauh tidak mungkin akan terjadi pembalikan signifikan terhadap pendapatan yang sudah diakui ketika ketidakpastian diselesaikan di kemudian hari. Lalu dalam menentukan kemungkinan pembalikan signifikan, entitas itu perlu mempertimbangkan berbagai faktor risiko seperti pengalaman historis, praktik bisnis, dan juga faktor eksternal. Nah, bila kondisi tidak terpenuhi, maka entitas harus menunda pengakuan pendapatan terkait hingga variabel itu menjadi pasti atau hampir pasti. Berikutnya, penyajian imbalan variabel. Jika ada hak untuk pengembalian barang ataupun insentif penjualan, perlakuannya bisa sebagai pengurang pendapatan, liabilitas, ataupun kewajiban pelaksanaan tambahan. Pengembalian barang perlu dicatat sebagai aset hak atas pengembalian dan kewajiban terpisah untuk pengembalian. Estimasi atas kemungkinan pengembalian juga harus dilakukan menggunakan pendekatan estimasi yang dapat diandalkan. Berikutnya, komponen pembiayaan signifikan. Bila ada jeda waktu signifikan, biasanya lebih dari 1 tahun, antara pengiriman barang ataupun jasa dan pembayaran oleh pelanggan, maka komponen pembiayaan itu harus diperhitungkan dan pendapatan disesuaikan dengan nilai kini. Namun, jika selisih waktu tersebut tidak signifikan ataupun pelanggan membayar di muka bukan karena pembiayaan, misalnya sebagai jaminan, maka penyesuaian tidak diperlukan. Kemudian, biaya untuk mendapatkan kontrak. Biaya langsung seperti komisi penjualan dapat diakui sebagai aset jika entitas mengharapkan pemulihan melalui pendapatan masa depan. Nah, aset ini diamortisasi selama periode manfaat dari kontrak terkait, misalnya selama kontrak berlangsung. Berikutnya ada kewajiban pelaksanaan. Entitas mengungkapkan informasi tentang kewajiban pelaksanaannya dalam kontrak dengan pelanggan mencakup deskripsi dari seluruh hal berikut. Yang pertama, ketika entitas biasanya memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua itu ada syarat pembayaran signifikan. Yang ketiga ada sifat barang ataupun jasa yang dijanjikan entitas untuk dialihkan dengan menekankan kewajiban pelaksanaan. Yang keempat, kewajiban untuk retur, penggalian dana, dan kewajiban serupa lainnya. Dan yang terakhir, jenis garansi dan kewajiban terkait. Lalu ada harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Entitas mengungkapkan informasi berikut tentang sisa kewajiban pelaksanaan. Yang pertama, jumlah gabungan dari harga transaksi yang dialokasikan pada kewajiban pelaksanaan yang tidak dipenuhi pada akhir periode laporan. Yang kedua, penjelasan mengenai kapan entitas mengharapkan untuk mengakui sebagai pendapatan, di mana entitas mengungkapkan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama bisa dengan dasar kuantitatif, yang kedua bisa menggunakan informasi kualitatif. Lalu, kewajiban pelaksanaan sebagai panduan praktis, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi dalam paragraf 120 untuk kewajiban pelaksanaan jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu, kewajiban pelaksanaan merupakan bagian dari kontrak yang memiliki durasi orisinal yang diperkirakan sepanjang 1 atau kurang dari 1 tahun. Lalu entitas mengakui pendapatan dari pemenuhan kewajiban pelaksanaan sesuai dengan paragraf PP 16. Lalu entitas menjelaskan secara kualitatif apakah entitas menerapkan panduan praktis dalam paragraf 121 dan apakah imbalan dari kontrak dengan pelanggan tidak termasuk dalam harga transaksi dan oleh karena itu tidak mencakup dalam informasi yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 120. Sebagai contoh, estimasi harga transaksi tidak mencakup jumlah estimasian atas imbalan variabel yang dibatasi. Lalu, pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini. Jadi, entitas mengungkapkan pertimbangan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini yang mempengaruhi secara signifikan penentuan jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Secara khusus, entitas menjelaskan pertimbangan dan perubahan pertimbangan yang digunakan untuk menentukan kedua hal berikut. Yang pertama itu waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan, yang kedua harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Lalu menentukan waktu pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Pemenuhan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, entitas mengungkapkan kedua hal berikut. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengakui atas pendapatan. Yang kedua, penjelasan mengapa metode yang digunakan memberikan gambaran yang tepat atas pengalihan barang ataupun jasa. Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada waktu tertentu, entitas mengungkapkan pertimbangan signifikan yang dibuat dalam mengevaluasi kapan pelanggan memperoleh pengendalian atas barang ataupun jasa yang dijanjikan. Lalu menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan.
Nah, entitas mengungkapkan informasi tentang metode input dan asumsi yang digunakan untuk seluruh hal berikut. Yang pertama, digunakan untuk menentukan harga transaksi, yaitu mencakup yang kedua, menilai apakah estimasi atas imbalan variabel dibatasi. Yang ketiga, mengalokasikan harga transaksi mencakup harga jual berdiri sendiri dari barang ataupun jasa yang dijanjikan dan mengalokasikan diskon dan imbalan variabel terhadap bagian spesifik dari kontrak. Dan yang terakhir, mengukur kewajiban untuk retur, pengeluaran dana, dan kewajiban serupa lainnya. Lalu, aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh ataupun memenuhi kontrak dengan pelanggan. Entitas mendeskripsikan kedua hal berikut. Yang pertama, pertimbangan yang dibuat dalam menentukan jumlah biaya yang terjadi untuk memperoleh ataupun memenuhi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan amortisasi setiap periode pelaporan. Lalu, entitas mengungkapkan seluruh hal berikut. Yang pertama, saldo akhir aset yang diakui dari biaya yang terjadi untuk memperoleh ataupun memenuhi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, jumlah amortisasi dan rugi penurunan nilai yang diakui dalam periode pelaporan. Lalu yang terakhir itu ada paduan praktis. Di sini jika entitas memilih untuk menggunakan paduan praktis, baik dalam paragraf 83 tentang keberadaan komponen pendanaan signifikan ataupun paragraf 94 tentang biaya inkremental untuk memperoleh kontrak, maka entitas itu mengungkapkan fakta tersebut. Oke, sekian presentasi terkait dengan PSAK 72 dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.